السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan oleh Allah kesempatan untuk menuntut ilmu yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ini kenikmatan yang besar yang wajib kita syukuri. Kemudian setelah kita menuntut ilmu, kewajiban kita berusaha untuk mengamalkan dengan ikhlas dan ittiba'. Ikhwani fiddin, azakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin ke-42. Pembahasan kita tentang Ahlus Sunnah Ahlul Wasat sudah selesai. Sekarang kita masuk poin ke-42. Prinsip Ahlus Sunnah tentang din dan iman. Pembahasan ini mengambil dari berbagai kitab yang dibahas oleh para ulama tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam din dan iman. Saya ambil dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kemudian dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, At-Tanbihat Al-Latifah ala mahtawat alaihi Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian Mujmal Masail Iman wal Kufr al-Ilmiyah fi Usul Al-Aqidah As-Salafiyah yang ditulis oleh masyayikh yang menulis kutaib kecil tentang Mujmal Masail al-Iman wal Kufr al-Ilmiyah fi Usul Al-Aqidah As-Salafiyah yang ditulis oleh Syekh Masyhur Hasan bin Hasan Al-Salman, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, Syekh Salim bin Id Al-Hilali, Syekh Husain bin Auda Al-Waisyah, dan Syekh Basim bin Faisal Al-Jawabirah. Artinya satu kutaib kecil berkaitan dengan prinsip Ahlus Sunnah tentang din dan iman yang ditulis oleh 6 masyayikh. Kita akan bahas tentang masalah ini. Masalah ini masalah besar, masalah iman, masalah kufur, masalah besar. Yang pertama kali terjadi fitnah masalah ini antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Yang kemudian setelah itu timbul Qadariyah, Murji'ah dan yang lainnya. Prinsip Ahlus Sunnah tentang din dan iman, termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini poin ke-42 di halaman 355 Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah.
prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman, termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwa din dan iman adalah qaulun, ucapan dan amal, perbuatan. Qaulun wa amalun. Dan ini sepakat seluruh ulama Ahlussunnah bahwa iman itu qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Artinya perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan dan anggota tubuh. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat. Jadi iman itu iqrarun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman itu i'tiqad bil janan, keyakinan dengan hati. Iqrarun bil lisan, mengatakan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan sebab dosa dan maksiat. Ini merupakan prinsip yang besar dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman, qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan, perkataan hati, lisan, amal hati, lisan dan anggota tubuh. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat. Prinsip Ahlussunnah tentang iman adalah sebagai berikut. Yang pertama, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sebab pada asalnya iman itu adalah di hati, yang merupakan keyakinan, i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Artinya orang yang beriman itu dia meyakini dengan hati, dia mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Ada orang-orang yang dia mengucapkan dengan lisannya, mengatakan dia beriman, tetapi Allah mengetahui bahwa hatinya tidak meyakini demikian. Orang yang mengucapkan dia beriman dan mengamalkan dia, tapi hatinya tidak meyakini, itu menurut Al-Quran siapa mereka itu? Orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhir, pada hakikatnya mereka bukan orang beriman. Ini di awal-awal surah Al-Baqarah. Jadi mereka mengucapkan dengan lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang-orang munafik. Kemudian dia mengamalkan sholat, ikut sholat. Tapi Allah sudah sebutkan tentang ciri mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat itu mereka dengan mas-masan. Yura'unan nas, mereka riak kepada manusia. Mereka sholat, mereka puasa dan yang lainnya, tapi hatinya nggak meyakini demikian. Ini orang-orang munafikin. Jadi orang yang beriman itu dia harus meyakini dengan hati, beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, arkanul iman yang 6, dia iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir, dia meyakini dengan hatinya. Kemudian diucapkan dengan lisan dan dia mengamalkan dengan anggota badan. Yang kedua, amal perbuatan. Amal perbuatan dengan keseluruhan jenisnya yang meliputi amalan hati dan amal anggota badan adalah termasuk hakikat iman. Ahlussunnah tidak mengeluarkan amalan sekecil apapun juga dari hakikat iman, apalagi amalan-amalan besar dan agung. Jadi amalan itu merupakan bagian daripada iman, hakikat iman. Jadi fitnah yang besar itu ketika Murji'ah mengatakan bahwa iman itu hanya qaulun dan i'tiqad, tapi amal tidak masuk. Amal tidak masuk. Ini fitnah yang besar. Kalau Ahlussunnah, amal perbuatan ini merupakan hakikat iman. Jadi amal meliputi amalan hati dan amalan anggota badan. Ya, amalan hati ya seperti
dia ikhlas, takut, cinta, harap, tawakal dan yang lainnya, itu sudah masuk amal-amalan hati. Semua lakukan hanya kepada Allah SWT dan karena Allah. Jadi ahlu sunnah tidak mengeluarkan amalan sekecil apapun dari hakikat iman, apalagi amalan yang besar dan agung. Jadi amalan sekecil apapun itu masuk bagian daripada iman, hatta menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan duri, itu masuk bagian iman. Itu di halaman 361 saya sebutkan tentang al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi ada perkataan la ilallah, dan yang paling rendah menyingkirkan duri, gangguan dari jalan. Ini perkara yang kecil, tapi masuk bagian daripada iman, menyingkirkan duri dari jalan itu. Dan malu adalah satu cabang daripada iman. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bukan termasuk pemahaman ahlu sunnah. Perhatikan, bukan termasuk pemahaman ahlu sunnah bahwa iman adalah pembenaran dengan hati saja, atau pembenaran dengan pengucapan lisan saja tanpa amalan anggota badan. Dan barang siapa yang berpendapat demikian, maka ia telah sesat dan menyesatkan. Sesungguhnya pemahaman seperti ini berasal dari kejelekan faham kaum Murji'ah. Ini susunan tentang prinsip iman ini saya ambil dari Mujmal Masail Iman wal Kufr al-Iman fi Usul Aqidah As-Salafiyah. Di antara yang nulis ini adalah Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, yang dituduh oleh sebagian orang Murji'ah, padahal beliau paling keras dengan Murji'ah. Dalam kitab-kitabnya sudah dibantah habis tentang Murji'ah, tapi tetap aja orang masih menuduh beliau Murji'ah. Dan tuduhan itu akan dituntut sampai hari kiamat nanti, itu berat itu. Jadi tentang iman itu hanya pembenaran dengan hati atau ucapan lisan, ini pemahaman Murji'ah. Dan sebenarnya saya sudah sedikit jelaskan tentang Murji'ah, untuk melihat di halaman 351 ketika kita membahas tentang wasati al-sunnah. 351, Murji'ah adalah aliran sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Berasal dari kata irja, yang berarti pengakhiran, sebab mereka mengakhirkan atau memisahkan amal dari iman. Mereka mengatakan satu dosa tidak membahayakan selama ada iman, sebagaimana satu ketaatan tidak berguna selama ada kekafiran. Menurut mereka, amal tidak termasuk dalam kriteria iman, serta iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini sesat Murji'ah ini. Dan di antara penjelasan ulama tentang Murji'ah, jadi Murji'ah firqatun dhalalah wa madhhabu radi'un batil laysa ala nahji sunnah wa ahliha wala minhu, lakin la nukhrijuhum minal millah kama nassa ala dhalika al-imam Ahmad wa naqala dhalika anhu Syekhul Islam muqiran lahu fi mawadhi' minha fi majmu' al-fatawa. Jadi Murji'ah adalah firqah yang sesat. Ini penjelasan Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dan juga masyayikh yang lainnya. Mazhab yang jelek dan batil. Mereka tidak berjalan di atas pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, dan tidak termasuk dari ahlu sunnah Murji'ah. Akan tetapi kita tidak mengeluarkan mereka dari agama, sebagaimana dijelaskan yang demikian oleh Imam Ahmad dan dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa di juz yang ke-12 dan juga di juz yang ke-23.
Dan Murji'ah juga ada beberapa kelompok. Ada Jahmiyah Murji'ah, ada Karamiyah, ada Murji'ah Fuqaha, dan juga dimasukkan oleh para ulama tentang Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah termasuk yang mengatakan bahwa iman at-tasdiq hanya membenarkan saja. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-7. Jadi akhwan fillah azakumullah, ini masalah iman ini masalah besar. Menurut Murji'ah bahwa iman itu satu kesatuan. Jadi nggak bisa kemudian dia dihilangkan. Artinya satu kesatuan, kalau sudah dikatakan dia beriman dengan hatinya dan dengan lisannya, berarti dia beramal atau tidak, ya tidak ada masalah. Ini Murji'ah sesat. Maka mereka berpendapat orang berbuat dosa tidak berpengaruh kepada imannya karena satu kesatuan. Sama seperti juga Khawarij. Khawarij mengatakan iman itu satu kesatuan. Ketika orang tidak mengerjakan amal, maka dia keluar dari Islam. Yang ini mengatakan dosa tidak berpengaruh, kalau yang ini dosa itu berpengaruh dan mengeluarkan dia dari iman. Khawarij. Ini dua yang bertentangan ini. Dua-duanya sesat. Dua-duanya sesat. Baik itu Murji'ah maupun juga Khawarij. Jadi pemahaman ini pemahaman yang jelek, pemahaman yang sesat, dhalun mudil, sesat dan menyesatkan Murji'ah. Kemudian yang keempat, iman memiliki cabang-cabang serta tingkatan-tingkatan. Sebagian diantaranya jika ditinggalkan maka menjadikan kufur. Sebagian yang lain jika ditinggalkanlah dosa kecil atau dosa besar. Dan sebagian yang lain jika ditinggalkan akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh pahala dan menyia-nyiakan ganjaran. Jadi iman itu bercabang seperti yang sudah kita baca tadi hadisnya di halaman 361. Iman itu lebih dari 60 atau 70 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dan iman, haya itu, malu itu masuk bagian daripada iman. Jadi diantaranya kalau ditinggalkan menjadikan kufur. Seperti sholat. Sholat disebutkan para ulama kufur, tapi bukan berarti bahwa dia keluar daripada Islam, kecuali kalau orang yang dia mengingkari tentang kewajibannya. Ini masalah sholat ini, apakah orang yang meninggalkan itu kafir atau tidak, ini khilaf yang sudah lama dari para ulama. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat yang wajib, yang 5 waktu, karena kebodohan, karena kelalaian, dan dia masih mengakui tentang kewajibannya, tidak dikafirkan. Dan ini pendapat yang kuat. Tapi yang disepakati, kalau seandainya mereka mengingkari kewajiban sholat yang 5 waktu itu, bahwa sholat yang 5 waktu bagi saya tidak wajib, atau orang dari Thariqah Sufiyah mengatakan bahwa saya ini sudah mencapai hakikat ma'rifat, tidak wajib lagi sholat, kafir dia. Kalau orang mengingkari tentang kewajiban sholat itu kafir, sepakat itu seluruh ulama. Tapi yang diikhtilafkan kalau dia meninggalkannya karena kebodohan, karena kelalaian, atau karena kebiasaan atau yang lainnya. Tetap perbuatan ini dikatakan kufur. Sama seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ini kan nanti ada pembahasannya sendiri nanti tentang berhukum dengan hukum Allah. Dikatakan kafir, tapi dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat itu yang terdapat dalam surah Al-Maidah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu kufrun duna kufrin, kufur
di bawah kekufuran. Sama seperti dikatakan oleh seorang tabi'i yaitu Tawus bin Kaisan rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum kafirun ay kufrun duna kufr. Kufur di bawah kekufuran, tidak dikeluarkan dari Islam. Dan itu mesti ada rinciannya yang dibahas oleh para ulama. Yang nanti kita akan bahas itu. Jadi ini masalah amal, masalah iman. Ketika orang meninggalkan cabang iman ini, sholat merupakan cabang iman yang tinggi. Dia cabang iman yang tinggi, ya rukun iman yang 6, kemudian rukun Islam yang 5. Itu cabang-cabang iman yang tinggi. Dari 60 cabang itu atau 70 cabang yang paling tinggi ini. Ketika dia meninggalkan sholat, maka dia melakukan perbuatan kufur. Tapi kufrun duna kufrin, tidak langsung dikatakan orangnya kafir. Salat merupakan kewajiban yang besar. Yang pertama dihisab dari kamu salat. Bukan masalah kecil, masalah besar. Dan sebaik-baik amal, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik perbuatan kalian adalah salat. Sebaik-baik amal kalian salat. Maka enggak boleh orang menganggap remeh masalah salat ini. Tapi yang jadi masalah ketika orang itu meninggalkannya karena kebodohan seperti yang terjadi sekarang ini. Banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Apakah dia pegawai atau pekerja, pedagang di pasar atau satpam atau supir atau pelajar atau yang lain, banyak yang meninggalkan sholat. Apakah dengan dia meninggalkan sholat dikafirkan? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau para ulama mengatakan tidak dikafirkan, tapi dia melakukan perbuatan dosa besar yang besar, lebih besar dosanya daripada dosa zina, lebih besar dari dosa membunuh dan yang lainnya. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, dan juga penjelasan para ulama yang lain tentang masalah ini. Jadi ada di antara amal-amal yang kalau ditinggalkan dia kufur. Dan dalam Islam ada perkataan kalimat kufur bukan berarti orangnya kafir. Seperti Nabi menyebutkan SAW, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibab artinya mencaci maki orang mukmin merupakan kefasikan, dosa. Dan memeranginya kufur. Memeranginya itu kufur, bukan berarti orang yang memerangi orang muslim kafir, tidak. Bahkan Allah mengabadikan dalam Al-Quran dua kelompok yang mereka berperang, tapi Allah tetap masih menyematkan iman dalam hati mereka. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dalam surah Al-Hujurat, apabila dua kelompok orang yang beriman berperang, maka kamu islah, damaikan mereka. Tapi Allah masih menyebutkan kalimatnya apa? Mukmin, tidak dikafirkan. Padahal ini perbuatan dosa besar, memerangi orang mukmin dosa besar, tapi tidak dikafirkan. Kemudian ada sebagian lain lagi, jika ditinggalkan dia termasuk dosa kecil atau dosa besar. Ada perbuatan yang amal yang dia tinggalkan termasuk dosa besar. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dosa besar. Berbakti pada kedua orang tua merupakan cabang iman dan wajib. Ketika ditinggalkan dia telah berbuat dosa besar. Maka jilbab itu wajib. Ketika dia meninggalkan, dia melakukan perbuatan dosa besar. Sampai Nabi mengancam mereka dengan apa? Dengan masuk neraka. Sinfani min ahli nar, dua golongan yang termasuk ahli neraka. Dan antaranya Nabi menyebutkan SAW, yaitu nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ila la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Kata Nabi SAW, ada dua golongan yang dia diancam masuk neraka. Pada zaman Rasulullah aku enggak melihat mereka. Yang pertama, orang-orang yang membawa pecut seperti buntut sapi
yadribuna bihan nas, yang dia pukul manusia. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Mereka berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk onta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium aroma surga. Ini perkataan Rasulullah SAW. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini ancaman. Perhatikan ya, ini bentuknya ancaman. Bukan berarti kalau orang nggak pakai jilbab pasti neraka, tidak. Ancaman sama seperti ancaman kullu bid'atin dhalalah wa qudulatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Ini ancaman. Bentuknya ancaman, bukan memastikan orang itu masuk neraka, bukan. Tapi bentuknya apa? Wa'id, ancaman. Itu harus perhatikan tuh. Banyak orang salah paham. Ketika kita menjelaskan ada tentang ancaman ini, dianggap wah kita memastikan orang masuk neraka. Tidak, dan tidak boleh. Jadi ada orang meninggalkan perbuatan yang kalau ditinggalkan perbuatan itu dia melakukan perbuatan dosa besar. Atau perbuatan dosa dia melakukan perbuatan dosa, seperti syiar Islam yang besar, sholat berjamaah. Ini syiar Islam besar. Sholat Jumat, syiar Islam besar. Ketika orang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, dia dosa besar. Bahkan dimasukkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, termasuk orang apa? Yang nggak sholat berjamaah termasuk orang apa? Munafik. Nah, riwayatnya athar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bukan masalah kecil. Sebab ini syiar agama Islam, sholat berjamaah. Azan dikumandangkan 5 waktu, terdengar oleh semua orang. Untuk apa azan? Untuk manggil orang sholat berjamaah. Kalau dia orang beriman mesti datang dia. Tapi ketika dia tidak datang, ini imannya nggak beres ini. Di sini dia berbuat dosa. Karena Allah memerintahkan untuk berjamaah dalam surah Al-Baqarah di ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arraqin. Jadi karena salat, keluarkan zakat dan rukulah bersama orang yang ruku. Artinya salat sedang berjamaah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini surah Al-Baqarah ayat 43, istadalla aktsarul ulama bihadhil ayat ala wujubi salatul jamaah. Ulama mengambil dalil ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Wajib. Ketika ditinggalkan, dosa atau tidak? Dosa. Jadi ini masuk iman. Sholat berjamaah masuk iman. Ketika ditinggalkan, dia masuk nifak dan berbuat dosa besar. Ini banyak kaum muslimin yang seperti ini. Dan kadang-kadang dicari alasan untuk tidak berjamaah itu. Cari alasan untuk tidak berjamaah. Dan ini syiar Islam yang besar. Kalau sholat Jumat, lebih berat lagi. Lebih berat lagi ketika ditinggalkan, apalagi sampai 3 kali Allah tutup hatinya itu. Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Kata Nabi SAW, barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah akan tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Dan ada sebagian lagi kalau ditinggalkan menyebabkan hilangnya pahala. Seperti apa? Seperti sholat-sholat sunat. Ini jangan ditinggalkan. Untuk kesempatan untuk mencari ganjaran yang besar, sholat-sholat sunat jangan tinggalkan. Yang wajib diiringi dengan sholat sunat rawatib. Kemudian juga sholat malam jangan tinggalkan. Jadi jangan kan sholat sunat ini nggak apa-apa. Justru kesempatan kita mencari ganjaran. Gitu. Begitu juga ketika adanya musibah. Ini perhatikan, banyak juga orang ketika kena musibah ya berkeluh kesah. Mestinya dia sabar dan redho. Ihtisabul ajr, ihtisab al ajr, mencari ganjaran. Ketika orang berkeluh kesah, ketika dia sakit atau dapat musibah atau kesulitan, kefakiran dan yang lainnya, hilang ganjarannya. Bahkan dia berdosa dengan sebab itu. Itu hati-hati itu. Wah, ini iman. Makanya ketika orang mendapatkan musibah, dia harus apa?
sabar dan redha. Maka Allah berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalba." Barang siapa mengimani ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalba. Tidaklah musibah terjadi kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang mengimaninya, Allah akan tunjuki hatinya. Dia harus redha, harus ikhlas, harus dia sabar dan redha. Ketika dia tidak redha dengan musibah itu, berkeluh kesah, hilang ganjaran. Makanya ketika ada musibah itu yang kita cari ganjaran, pahala, ihtisabul ajr. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, Nabi memberikan hiburan kepada orang yang meninggal itu apa? Fal tasbir wal tahtasib. Hendaklah sabar dan apa? Mencari ganjaran. Kalau udah meninggal nggak mungkin balik. Hatta orang nangis, teriak, meratap dan yang nggak bakal balik. Udah ajal. Yang ada bagi dia sabar dan redho dan cari ganjaran. Jangan sampai hilang ganjaran. Jadi ini banyak yang harus kita usahakan untuk mencari ganjaran. Jadi ada hal-hal yang kalau ditinggalkannya kufur, seperti tadi tentang sholat atau berhukum dengan selain hukum Allah, tapi tidak dikeluarkan dari Islam. Ada yang dia dosa besar, seperti meninggalkan sholat berjamaah, atau dia tidak pakai jilbab, atau seperti seorang istri yang tidak taat pada suaminya, dia berdosa besar. Karena taat kepada suami merupakan kewajiban dan merupakan jalan dia menuju sorga. Ingat para wanita, dia wajib taat kepada suami, karena ini kewajiban dia. Kemudian ada yang tinggalkannya menyebabkan hilang memperoleh pahala, seperti meninggalkan sholat sunat, sholat malam, sedekah dan yang lainnya. Ini kesempatan, makanya kita berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh. Yang kelima, iman dapat bertambah dengan ketaatan hingga mencapai kesempurnaan, dan dapat berkurang karena kemaksiatan hingga sirna dan tidak tersisa sedikit pun. Jadi iman bertambah dengan ketaatan. Dan ini penjelasan para ulama bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dalil tentang iman itu bertambah untuk melihat di halaman 358 359. Jadi para ulama berdalil dengan ayat-ayat dalam surah Ali Imran, Al-Anfal, At-Taubah dan lainnya tentang bertambah dan berkurangnya iman. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah ditanya, apakah iman bertambah dan berkurang? Beliau menjawab, tidaklah kalian membaca ayat Al-Quran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik pelindung. Atau seperti ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 13, innahu nahnu naqussu 'alaika an-naba'u bil haqq innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepada kamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya, sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ditanya lagi, apa dalil berkurangnya iman? Jawab beliau, tidak ada sesuatu yang bertambah melainkan ia juga berkurang. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau memuat bab ziyadatul iman wa nuqsanuhu, bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Jadi iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan. Jadi kalau kita melakukan ketaatan-ketaatan, itu antum bisa merasakan tuh iman itu bertambah. Ambil contoh seperti Ramadan. Di bulan Ramadan antum merasakan tuh iman itu bertambah. Antum puasa
baca Al-Quran, artinya kita puasa baca Al-Quran. Kemudian ada sebagian lagi yang sedekah, sholat tarawih, berzikir, dan yang lainnya, perbuatan baik. Itu terasa tuh, iman tuh bertambah gitu. Tapi begitu selesai Ramadan, nah mulai itu udah nggak puasa, nggak sedekah, tadi baca Qurannya sehari 3 juz atau 4 juz atau 5 juz, sekarang udah nggak baca lagi gitu. Kelihatan tuh berkurang. Belum lagi perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan, membuat iman itu berkurang. Makanya seorang beriman itu harus jaga itu, amal-amal soleh dijaga. Bagaimana kita istiqomah dalam melakukan amal-amal soleh, dan jaga. Sebab khawatir, para ulama salaf itu khawatir ketika dia berbuat sesuatu yang melanggar syariat atau maksiat, dia khawatir dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang dikhawatirkan. Makanya dijaga, sholat yang 5 waktu dijaga, sholat sunat dijaga, amal-amal soleh yang dijaga, baca Al-Quran jangan antum tinggal itu. Karena kalau antum perhatikan, baca Al-Quran itu merupakan yang besar untuk bertambahnya iman. Iman itu bisa bertambah, disebutkan para ulama, dengan nuntut ilmu. Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Asbab Ziyaratul Iman, beliau menjelaskan di antara sebab-sebab untuk bertambahnya iman, yang pertama itu ta'allumul ilmu nafi, belajar ilmu yang bermanfaat. Itu antum belajar, antum menuntut ilmu, tentunya kalau belajar ilmu yang bermanfaat itu ya Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Baca kitab-kitabnya, baca dalil-dalilnya, itu akan bertambah iman. Kemudian di antaranya lagi untuk menambah iman, dan ini kalau kita bicara satu persatu aja panjang ini. Tinggal antum baca buku yang sudah antum punya, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga atau Panduan Ilmu, antum baca itu. Dengan kita baca itu kita akan terasa itu bahwa kita ini masih banyak tidak tahu tentang agama kita. Kita banyak lalai. Kita nggak belajar sungguh-sungguh. Makanya harus betul-betul belajar dan bersungguh-sungguh. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Nanti akan terasa tuh iman kita bertambah. Terasanya setelah kita belajar dan kita amalkan. Kemudian di antaranya lagi yang kedua, qiraatul Qur'anul Karim wa tadabburuhu. Membaca Al-Qur'anul Karim dan tadabbur. Arti tadabbur merenunginya, memahaminya dan mengamalkannya. Itu akan bertambah. Makanya antum jangan tinggalkan tuh baca Al-Quran. Makanya Nabi menyuruh kita menghatamkan Quran itu setiap berapa hari sekali. Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin As dan kepada kita semua, Iqra'il Quran fi syahr. Iqra'il Quran fi syahr artinya baca Quran itu, hatamkan Quran selama sebulan. Berarti sehari berapa juz? 1 juz. Kemudian Nabi tambahkan lagi, Iqra'hu fi 20 laila. Baca selama 20 hari. Berarti kalau 20 hari paling enggak kita baca berapa juz tuh? 4 juz kita. Berapa juz? 2 juz atau 3 juz kita baca. Itu baca tiap hari. Harus berusaha untuk itu. Kemudian iqra'u fi 10. Baca 10 hari. 10 hari berarti sehari 3 juz. 3 juz. 10 hari. Quran 30 juz. Sekarang suruh hatamkan selama 10 hari. Ini Nabi yang suruh hatamkan 10 hari. Iqra'hu fi 70. Bacalah selama 7 hari. Hatamkan Quran selama 7 hari. Berarti paling enggak minimal 4 juz sehari itu. Dan ada waktu kita. Bukan gak ada waktu. Pagi ada waktu. Siang ada waktu. Sore ada waktu. Malam ada waktu. Masa gak ada waktu? Gak mungkin gak ada waktu. Quran nomor 1 itu. Perhatikan. Baca Al-Quran. Kemudian iqra'hu fi 70. Bacalah 7 hari. 7 hari itu wala tazidhu ala dzalik. Jangan kurang daripada itu.
Ini yang hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga yang riwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Ada riwayat juga dari Abdullah bin Amr, dia masih, ya Rasulullah saya masih sanggup, ya Rasulullah saya masih sanggup, sampai disebutkan 3 hari. Kemudian kata Nabi jangan kurang dari 3 hari, karena orang tidak akan paham. Artinya Abdullah bin Amr waktu itu tetap mengatakan masih sanggup, bukan seminggu, saya masih kuat 4 hari, masih kuat 3 hari. Kata Nabi boleh 3 hari, jangan kurang. Berarti kalau 3 hari, sehari berapa juz? 10 juz sehari, 10 juz. Ini sahabat yang melakukannya. Dan ini yang sesuai dengan syariat. Kalau antum perhatikan di sini, jadi kalau sahabat melakukannya seperti itu, nggak ada orang di muka bumi yang lebih dari sahabat. Kalau ada cerita atau dongeng mengatakan ada orang yang khatam Quran 1 hari 30 juz, ini cerita bohong semuanya. Nggak mungkin ada orang bisa melampaui sahabat, tidak mungkin. Udah. Itu perhatikan tuh. Ada riwayat katanya Imam Syafi'i khatam sehari 2 kali. Ini cerita bohong semua, tidak ada sanadnya sama sekali. Tapi ini kan terus dari mulut ke mulut. Para dai juga menyampaikan seperti itu. Dia sendiri nggak baca tuh si dai-nya. Katanya 2 kali khatam dalam sehari. Mesti tanya, antum sendiri berapa kali khatam? Kalau ditanya begitu, saya 2 bulan sekali baru khatam. Buat apa dibawa cerita itu? Apa manfaatnya? Paling nggak diambil, paling tidak diambil yang sebulan. Iqra'hu fi syahr. Seperti yang lain, nggak ada masalah. Dan itu bukan aib, 1 juz. Nabi bersabda ini di depan para sahabat radhiyallahu majma'in. Baca Quran, hatamkan selama sebulan. Memang ada tingkatan-tingkatan orang yang tidak mampu dia. Sehari 2 atau 3 juz atau 4 juz atau 10 juz. 1 juz. Itu paling ringan sudah. Jangan kurang daripada itu. Artinya kita kalau bisa 2 juz sehari, kalau bisa 3, apalagi antum pelajar, apalagi ustadz mesti lebih. Ini sekarang ustadznya nggak baca, ustadznya main sepeda, sibuk dengan grup sepeda. Nah gimana akan bertambah imannya? Bertambah iman itu dengan baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, baca, nanti baca tafsirnya. Jadi kalau ada riwayat menyebutkan tentang Imam Syafi'i mengatakan nggak mungkin ada orang mengatamkan lebih dari sahabat, nggak mungkin. Itu cerita tanpa sanad, itu nggak ada sanadnya. Jadi yang paling kuat riwayatnya 3 hari. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. Ini aja Abdullah bin Amr bin As yang juga dia disuruh puasa Daud juga, dia minta puasa masih kuat puasa Daud. Di akhir hayatnya dia mengeluh, kenapa saya nggak terima rukhsah dari Rasulullah SAW. Nggak kuat dia ternyata. Jadi orang ini kan mengamalkan terus sampai tua berat. Coba kalau kata Nabi 7 hari hatamkan atau 10 hari, keringan. Sehari cuma 3 juz, tapi sehari 10 juz ketika udah tua berat bagi dia. Jadi Abdullah bin Amr mengeluh dia di saat tuanya. Kemudian di antara yang dapat iman ini bertambah, yaitu ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatil ula. Mengenal nama-nama Allah yang baik dan sifat yang tinggi. Ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatil ula. Mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat yang tinggi. Ini juga kalau kita pelajari, masya Allah, akan bertambah iman kita. Kemudian diantara yang menambah iman kita, ta'ammulu siratin Nabi Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperhatikan sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita memperhatikan bagaimana Nabi SAW melakukan amal-amal soleh, bagaimana beliau itu adalah orang yang paling berani, yang paling dermawan. Tiap hari sedekah, dermawan. Orang yang paling baik akhlaknya, sehingga bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak pernah tinggalkan amal soleh.
Kemudian memperhatikan tentang indahnya agama Islam ini, ta'ammulu mahasinuddin al-islami, memperhatikan tentang keindahan agama Islam. Kemudian di antara yang dapat menambah iman lagi, qira'atu siratis salafi hadhil ummah. Qira'atu sirati salafi hadhil ummah, membaca sirah generasi yang pertama dari umat ini. Kemudian yang dapat menambah iman lagi, ta'ammul fi atillahil kauniyah, yaitu memperhatikan tentang ayat-ayat Allah al-kauniyah, itu yang di alam semesta ini, seperti yang Allah sebutkan di akhir surah Ali Imran. Memperhatikan ayat-ayat Allah tentang langit, bumi, matahari, bulan, bintang, itu akan menambah iman kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian di antaranya lagi yang terakhir, al-ijtihad fil a'mali shalihah, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh. Ketika orang melakukan amal saleh betul-betul bersungguh-sungguh, maka akan bertambah iman dia. Dan kita berusaha bagaimana bertambah iman kita. Kalau berkurangnya ya lawannya daripada itu. Di antaranya yaitu tidak menuntut ilmu, tidak membaca Al-Qur'an, lalai, berpaling dari peringatan, berbuat dosa dan maksiat dan yang lainnya, itu diantara yang membawa orang kepada berkurangnya iman. Jadi iman dapat bertambah dengan ketaatan, dan kita berusaha berlomba-lomba melakukan ketaatan sehingga mencapai kesempurnaan, dan dapat berkurang karena kemaksiatan hingga sirna. Artinya orang kalau sudah melakukan berbagai macam maksiat sampai hanya tersisa sedikit aja dari imannya, itu dari pokok keimanan. Kemudian yang keenam, kebenaran dalam masalah iman dan amal ini serta hubungan timbal balik antara keduanya dari segi keterkaitannya, kurang atau lebihnya, tetap atau sirnanya, terdapat dalam kandungan pembicaraan Syekhul Islam, yakni asal iman dari dalam hati, yakni ucapan dan amalan hati, berupa pengakuan, pembenaran, cinta dan kepatuhan. Jadi asal iman dari dalam hati, yakni ucapan dan amalan hati, berupa pengakuan, pembenaran, cinta dan kepatuhan, arti ketaatan. Apa yang berada dalam hati, maka sebagai konsekuensi yang dituntutnya harus terwujud dalam amalan anggota badan. Apabila ia tidak mengamalkan konsekuensi dan tuntutan iman tersebut, maka hal itu menunjukkan tidak adanya atau kurangnya iman. Karena itu menunjukkan tidak adanya atau kurangnya iman. Karena itu pengamalan lahiriah merupakan konsekuensi dan tuntutan keimanan hati sebagai pembenaran apa yang dalam hati dan menyaksikannya. Amalan lahiriah itu adalah salah satu cabang dari keseluruhan iman mutlak. Iman mutlak itu artinya kesempurnaannya, itu ada di bawahnya penjelasannya, dan merupakan bagian darinya. Namun apa yang berada dalam hati adalah asal pokok dari amalan lahiriah anggota badan. Artinya sirnanya iman mutlak, yakni kesempurnaannya, tidak otomatis menghapus mutlakul iman, pokok iman. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa tulisannya. Artinya di sini menyebutkan bahwa ketika orang menyatakan dia beriman, masih ada tuntutan. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mengatakan beriman. Tuntutannya dia melakukan amal soleh. Kalau dia orang beriman, buktikan amal itu. Yang paling jelas, ketika orang mengatakan dia beriman, yang termasuk bagian daripada rukun Islam, apa yang paling besar? Sholat. Kalau dia mengatakan beriman, mesti dibuktikan dengan sholat. Makanya Nabi SAW ketika ada orang yang baru masuk Islam, pertama kali diajarkan sholat. Orang masuk Islam kan dia wajib sholat. Begitu dia sekarang masuk Islam nih, pada sholat subuh atau jam sekarang dia masuk Islam, maka ada kewajiban dia sholat apa? Zuhur.
Kalau subuh kan dia masih kafir tadi. Dia sudah sholat subuh baru dia menyatakan beriman. Nggak ada kewajiban dia melakukan sholat subuh. Yang ada kewajiban nanti zuhur, asar, maghrib. Mulai saat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, sudah wajib kewajiban sholat dia. Nggak ada mengatakan, oh karena baru masuk Islam nanti dulu sholatnya. Nggak ada. Saat itu juga dia wajib sholat. Atau sebelum zuhur, 11:30 dia masuk Islam, dia setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dia harus mandi, kemudian dia sholat. Saat itu juga dia harus melakukan. Makanya pertama kali Nabi ajarkan sholat. Dibuktikan tuh. Kalau dia mengatakan 2 kalimat syahadat, dia mengatakan beriman, dibuktikan dengan sholat. Nah sekarang ada orang yang dia mengucapkan syahadat, dia Islam, keturunan Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak sholat dia. Kata Syekhul Islam, nggak otomatis dia dikatakan kafir, tidak. Di sini disebutkan bahwa mutlaqul iman, pokok iman masih ada dia. Meskipun dia udah hilang tuh, iman mutlaknya, kesempurnaan udah hilang dah. Karena yang wajib ditinggalkan sama dia. Tapi nggak langsung dia dikatakan keluar dari Islam, tidak. Ada wanita, dia muslimah, tapi nggak pakai jilbab, pakaiannya telanjang dia. Tapi dia mengatakan Islam, orang tuanya Islam, bahkan anaknya ustadz lagi dia, anaknya kiai, nggak pakai jilbab. Ada nggak anak kiai nggak pakai jilbab? Ada, nggak pakai jilbab dia, dan muncul di media-media dia, nggak pakai jilbab. KTP-nya Islam, bapaknya Islam, dia nggak pakai jilbab. Apa dikatakan kafir? Tidak. Tetap dia muslimah, cuma yang kurang imannya. Dia berdosa dengan dia terbuka aurat. Dia mengumbar aurat dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi ini perhatikan, iman itu harus dibuktikan dengan amal. Ketika amal itu tidak terbukti, bukan langsung orang yang dikafirkan. Kalau menurut Khawarij, ketika tidak dibuktikan itu, bahkan dia berbuat dosa, kafir sudah dia, kafir. Kalau bagi Murji'ah nggak perlu amalan. Bagi Murji'ah, orang udah mengatakan syahadat, dia beriman, dia nggak melakukan amal soleh. Bagi Murji'ah sempurna imannya. Bagi Murji'ah ini sesat, menyesatkan. Atau berbuat dosa juga sempurna imannya, ini sesat, menyesatkan. Jadi Khawarij sesat, mengkeluarkan dari Islam. Murji'ah juga sesat. Karena bagi Murji'ah bahwa perbuatan dosa dan maksiat tidak berpengaruh pada iman. Menurut Murji'ah, iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini sesat dan menyesatkan Murji'ah ini. Kadang-kadang yang seperti ini udah jelas irja itu sesat, kemudian disematkan kepada syekh yang mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Ini kan kebodohan, dan tuduhan itu berat, lebih berat daripada dosanya dosa riba. Syekh Ali Hasan termasuk yang paling tegas dalam menjelaskan tentang firqah-firqah yang sesat. Dari mulai dia belajar dengan Syekh Albani sampai akhir hayatnya. Makanya ketika ada orang menuduh dia Murji'ah, kata Syekh Ali Hasan, tunjukkan di mana perkataan saya atau tulisan saya yang menjelaskan bahwa amal itu tidak masuk bagian daripada iman. Buktikan. Enggak ada. Ini kezaliman yang besar ini dari orang-orang yang menuduh Syekh Ali Hasan rahimahullah rahmatan wasi'ah sebagai Murji'ah. Itu dosa besar yang paling besar. Karena menuduh orang yang beriman, menuduh seorang ulama dengan Murji'ah, ini bukan masalah kecil, masalah besar. Akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Kemudian yang ketujuh, penggunaan istilah syarat kesempurnaan atau syaratul kamal yang sekarang banyak dibicarakan oleh sebagian kalangan adalah istilah yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, maupun ucapan salafus saleh dari 3 generasi pertama yang terbaik, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi nggak ada sama sekali. Jadi menurut mereka ini amal itu merupakan syarat. Gitu. Jadi kalau nggak dilakukan hilang. Ya sama seperti Khawarij nanti. Kalau Khawarij mengatakan kalau orang tidak melakukan amal atau dia berbuat dosa besar, maka dikafirkan dia.
Jadi istilah syaratul kamal atau syaratus sihah ini enggak ada dalam Quran maupun sunnah dan juga dalam perkataan salafus saleh. Ya, sampai sini dulu, sampai 7 poin. Nanti yang lainnya insyaallah kita lanjutkan. Itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.